Udah sampai di sini ya langkah kita. Ya meskipun harus tertatih-tatih dengan napas yang tersengal, kamu hebat banget. Kamu hebat banget bisa sampai di bulan ini. Jangan lupa untuk bilang terima kasih ke diri sendiri karena udah mau diajak tempur ngelawan roda hidup. Yang kita tahu, tahun ini lebih keras dan lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh iya, makasih juga ya udah berusaha untuk terus-terus baik-baik aja. Udah nyembunyiin segala pahit dan getir dari hidup. Juga upaya untuk menyerah, tapi sampai detik ini lo masih bisa melanjutkan dan bertahan. Aku tahu mungkin di tahun ini ada banyak banget rencana-rencana indah yang harus gagal, yang harus ditunda. Ada banyak banget kepergian-kepergian yang terjadi tanpa aba-aba. Atau mungkin jumlah air mata lebih banyak daripada tawa bahagia. Aku tahu ada banyak banget manusia yang kehilangan status pekerjaannya karena masa sulit ini. Ada yang masih bingung harus melangkah kemana lagi, harus makan dengan apa lagi, harus berusaha apa lagi, dan bahkan saat raga sudah lelah, rasanya titik temu juga belum muncul sampai sekarang. Kawan, sampai pada paragraf ini di telingamu, seperti biasa, gue akan selalu menanyakan sebuah pertanyaan paling penting dalam sesi cerita sebelum tidur kita. Hey, kamu apa kabar? Apakah masih dengan kesedihan yang sama? Atau sudah ada kabar baik yang mampu menyembuhkan luka di hati lo? Atau mungkin kabarnya biasa aja, gak seneng ataupun gak sedih? Kalau ada cerita, kalau lo pengen berbagi, silakan cerita di kolom komentar. Gue dan teman-teman lainnya akan dengan senang hati ngebaca cerita kalian. Di cerita sebelum tidur episode kali ini rasanya spesial banget ya. Gue benar-benar habis nyelesain tugas gue dan pressure-nya memang lama-kelamaan semakin berat. Tapi seperti tadi, udah sampai di sini aja ya langkah kita. Ya meskipun harus bertatih-tatih dengan napas tersengal, lo hebat banget. Itu yang gue katakan ke diri gue sendiri. Jadi sebelum gue memulaikan, gue pengen kasih salah satu ucapan gue untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan spesial ini, yaitu bulan Desember. Hey, selamat ulang tahun ya. Lo istimewa, lo keren banget. Lo diciptakan untuk kuat, untuk tahu bahwa hidup itu memang seperti ini jalannya. Dan terima kasih banyak, udah tulus banget sama siapapun itu. Udah mau berbuat baik sampai detik ini, meskipun kadang semesta itu gak ngebalas dengan kebaikan juga. Meskipun mungkin sampai sekarang ada aja orang-orang yang jahat sama lo. Cerialah, bikin bahagia lo sendiri, dan terus kejar apa yang lo pengen. Lo hebat banget. Selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur udah pasti tentunya. Jadi buat lo yang ulang tahun juga, please komen di bawah, siapa tahu bisa tukeran wish juga kan. Jadi di hari yang spesial kali ini, gue udah ngebuat salah satu monolog yang sebenarnya gue tulis untuk diri gue sendiri. Seperti biasa, monthly video itu akan selalu jadi hal yang paling sensitif untuk gue karena gue kayak merefleksikan diri gue menjadi versi yang baru dari pelajaran-pelajaran yang udah gue ambil dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulaikan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Teman-teman, meskipun tahun 2020 ini bukan tahun yang paling indah menurut gue, tapi ada satu hal yang sampai saat ini gue syukuri.
sampai detik ini, sampai gue rekaman buat kalian, adalah karena gue belajar banyak banget tentang hidup. Gue belajar banyak banget yang gak diajarin di sekolah, yang gak diajarin di kelas perkuliahan gue, yang gak diajarin sama ibu dan bapak gue. Gue belajar sendiri dari hidup. Mulai dari kesedihan yang datangnya bertubi-tubi tanpa henti, tanpa jeda. Orang-orang yang datang pergi silih berganti. Juga tentang pengkhianatan dan kekecewaan yang datangnya justru dari orang-orang yang paling kita jaga hatinya. Rasanya memang mustahil, tapi ternyata itu realita. Rasanya seperti membiasakan diri dengan luka, membasuh diri dengan air mata. Kalau ditanya capek atau enggak, mustahil kalau gue bilang enggak. Tentu rasanya capek. Capek banget. Lelah sekali. Berat. Berkali-kali diri gue sendiri bilang, kayaknya nyerah aja deh. Kayaknya sampai di sini aja deh. Gue pengen nyerah. Tapi Tuhan gak pernah berkehendak untuk itu. Meskipun kadang gue sampai kehabisan air mata, meskipun kadang gue sampai kehabisan kata-kata, meskipun kadang gue sampai gak bisa bersuara, sampai gak tahu alasan hidup gue sebenarnya untuk apa. Tapi itu yang bikin keren dari hidup. Tuhan selalu beri kekuatan buat gue. Dan saat itu juga gue jadi sadar bahwa ternyata hidup adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. 2020 ngajarin gue untuk bisa tulus sama diri sendiri. Kalau lo capek, istirahat. Kalau lo pengen sesuatu, cari dan beli. Jangan nyusahin diri sendiri dengan hal-hal yang sebenarnya gak terlalu sulit buat lo wujudkan. Jangan pernah takut untuk kehilangan banyak kesempatan dan waktu hanya karena lo terlalu sayang buat luangin waktu lo buat rehat, untuk tidur, untuk sejenak aja lo rebahan. Ingat banget, investasi terbesar adalah kesehatan diri lo sendiri. Jadi jaga ya. Dan sekarang gue bisa bilang gue bangga banget sama diri gue sendiri. Masih bisa ngerekam suara ini dan terhubung dengan kalian semua, seluruh pendengar cerita sebelum tidur yang setia ada di YouTube gue. Applause dulu untuk kalian semua. Gue senang banget punya pendengar loyal kayak kalian yang selalu semangatin gue, selalu reach Instagram gue dan bilang, "Kak, semangat buat nulis naskahnya, Kak, semangat untuk rekamannya." Tahu gak sih, kalian itu adalah salah satu alasan mengapa gue bisa bertahan sampai di hari ini, sampai sejauh ini, sampai akhirnya kita ketemu lagi di Desember ini. Dan kalau ngomongin tentang ini, gue jadi inget nih teman-teman, gue punya salah satu catatan yang sampai sekarang masih tersimpan di dalam notes gue. Gue kan sering banget untuk keluar rumah dan ngambilin foto-foto untuk jadi bahan artwork podcast Kita dan Waktu di Spotify. Dan seperti yang kalian lihat di background cerita sebelum tidur setiap episodenya, itu foto-fotonya gue ambil dengan ponsel gue sendiri. Biasanya kalau kayak gitu, gue jadi sering ngeliat lalu lalang kendaraan dan merefleksi tentang kehidupan. Dan terkadang ada kata-kata indah yang terlalu sayang aja buat dibuang. Kira-kira bunyinya seperti ini. Ada yang dulunya selalu ada buat menemani lo, mengikuti langkah lo kemanapun pergi, sekarang justru malah membiarkan lo jalan sendiri. Tanpa sebab, tanpa sebuah penjelasan, dia melakukannya tanpa ada belas kasihan sama sekali. Awalnya memang sakit, mustahil kalau semuanya terasa ringan di awal. Namun darinya, kita jadi tahu bahwa arti dewasa itu apa. Jadi terima kasih banyak ya. Karena pada akhirnya, kamu akan menemukan setidaknya satu alasan untuk sampai saat ini lo bisa terus bertahan. Lo bisa terus bangun pagi, lo bisa terus ada dan berbuat baik sampai hari ini. Dan saat gue membacakan ini, lo jadi keinget sama orang tersebut. Iya, setidaknya satu alasan itu.
alasan yang kalau dunia lagi berusaha buat merendahkan lo, lagi jahat sama lo, setidaknya alasan itu yang bisa ngebikin lo bangkit, yang bisa meninggikan lo, dan bisa bikin lo tersenyum dan tertawa lagi. Kalau belum sekarang, kalau belum ada, akan ada saatnya kok. Nanti, percaya deh sama gue. Udah Desember, semoga perjalanan dan pelajaran kita dari awal tahun 2020 sampai di penghujung tahun 2020 ini bisa ngebuat kita semakin kuat, semakin punya bekal buat terus bertahan, dan semakin ngerti apa yang harus digenggam dan apa yang harus dilepas. Jangan sampai lo terus bertahan dengan circle yang salah, dengan orang-orang yang lambat laun, dengan halus, dengan lembut, itu berusaha nusuk lo dari belakang. Jangan. Kalau gue sih prefer gue lebih baik gue sendirian daripada harus sama dengan orang-orang yang justru gak deserve dengan gue, justru gak bisa ngebagian gue, dan malah yang ada ngasih luka setiap harinya buat gue. Gak apa-apa sendiri dulu, karena memang di pandemi ini kita jadi harus terbiasa buat merasakan kesendirian kan. Asal jangan lupa untuk terus beribadah juga, dan jangan lupa untuk terus cari pelampiasan, dan dalam kutip pelampiasan dengan hal yang positif. Misalkan gue dengan baca buku atau dengan menulis. Dan terima kasih banyak buat semuanya yang udah pada dengerin ini. Semoga kita masih bisa ketemu lagi di Desember selanjutnya dengan kabar yang lebih baik juga. Dan terima kasih juga udah mau dengerin ini, teman-teman. Semoga tahun 2020 ini tetap jadi tahunnya kita. Dan semoga di Desember ini semuanya lebih baik daripada November kemarin. Dan semoga kita bisa lebih diberikan rasa tenang juga. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Jangan lupa untuk dengerin cerita kapal. Jangan lupa untuk dengerin podcast Kita dan Waktu. Tadi baru aja gue upload episode terbaru, ada di Spotify. Linknya gue sertakan di description box kalau pengen dengerin. Dan habis itu jangan lupa untuk baca cerita kapal kertas yang ada di Wattpad gue. Buat yang kangen sama ceritanya, yang udah komen, "Kak, kapan nih? Masa di promo terus tapi gak update-update?" Gue baru aja update nih kemarin, jadi bisa langsung baca ke sana. Kita ketemuan, kita berbagi cerita di media yang berbeda. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue, Hello Bagas dan Bagas.personal. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, teman-teman. Terima kasih banyak udah bertahan hari ini, udah terus baik sama diri sendiri. Semangat, semoga ada banyak hal baik yang berdatangan di hari-hari selanjutnya. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.